Selamat berjumpa kembali dalam eksposisi Alkitab dari Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kasus menghujat Roh Kudus disebut dalam Perjanjian Baru dalam Markus 3 ayat 22 sampai 30 dan Matius 12 ayat 22 sampai 32. Termasuk Lukas 12 ayat yang ke-10. Istilah menghujat dapat secara umum didefinisikan sebagai penghinaan secara sengaja. Kita biasanya menerapkan istilah ini pada dosa seperti mengutuki Tuhan atau secara sengaja menodai hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, termasuk juga menuduh Tuhan untuk hal-hal yang jahat atau menyangkali hal-hal yang baik dan yang seharusnya kita akui sebagai dari Tuhan. Namun kasus penghujatan ini adalah sebuah kasus khusus, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus dalam Matius 12 ayat 31. Dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32, orang-orang Farisi setelah menyaksikan bukti yang tak dapat dibantah bahwa Yesus melakukan mujizat dengan pertolongan Roh Kudus, sebaliknya malah mengatakan bahwa Yesus dikuasai oleh Baalzebul. Matius 12 ayat 24. Perhatikan bahwa dalam Markus 3:30 Yesus sangat spesifik bahwa apa yang mereka lakukan adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Penghujatan berhubungan dengan seorang menuduh Yesus sebagai kerasukan iblis atau bukannya dipenuhi dengan roh. Ada cara-cara lain untuk menghujat Roh Kudus, tapi ini adalah penghujatan yang tidak dapat diampuni. Sebagai hasilnya, penghujatan terhadap Roh Kudus tidak dapat diulangi pada zaman sekarang. Yesus Kristus tidak lagi ada dalam dunia, namun duduk di sebelah kanan Allah. Tak seorang pun dapat menyaksikan Yesus berbuat mujizat dan kemudian mengatakan itu adalah dengan kuasa iblis, bukan dari roh. Meskipun tidak ada penghujatan terhadap Roh Kudus pada zaman sekarang, kita selalu ingat bahwa ada cara hidup yang tidak dapat diampuni, cara hidup yang terus dalam ketidakpercayaan. Apabila seseorang mati dalam keadaan tidak percaya, tidak ada pengampunan yang bisa diberikan. Terus-menerus menolak gerakan Roh Kudus yang mendorong untuk percaya pada Yesus Kristus adalah penghujatan yang tidak dapat diampuni. Ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengadakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya kondisi di mana orang tidak dapat diampuni adalah kalau ia tidak termasuk dalam barang siapa yang percaya kepadanya. Kesimpulan, penghujatan Roh Kudus dalam catatan Alkitab terjadi pada saat Yesus masih ada di dalam dunia itu oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga tafsirannya adalah penghujatan Roh Kudus tidak terjadi pada saat seperti Yesus ada secara fisik dalam dunia. Yang kedua, penghujatan Roh Kudus arti yang sesungguhnya adalah mereka yang tetap menolak, tidak mau percaya kepada Kristus. Artinya memang dia sudah tidak percaya kepada Kristus dari awal sampai kepada akhirnya, sehingga Roh Kudus itu dihujat bukan karena Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, tapi Roh Kudus memang belum masuk ke dalam dirinya karena dirinya menolak untuk menerima Kristus dan kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkannya. Demikian kesimpulan tentang menghujat Roh Kudus. Shalom.